kita bacakan sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukumul mauta. Jangan sekali-kali seorang kamu berkeinginan untuk mati. Imma mu'minan, imma mu'minun fala'allahu yasdad. Kalau seandainya dia seorang yang beriman, maka kehidupan itu atau waktu-waktu hidup itu akan menambah baginya, menambah imannya, menambah amal solehnya, dan menambah bekal akhiratnya. Wa imma musih, dan kalau seandainya dia seorang yang berdosa, pelaku maksiat, fala'allahu yasta'tib, maka itu akan menghentikan kejahatannya dan menjadikan dia bertaubat. Itu baik baginya. Itulah seorang mukmin, betapa semua masa hidupnya itu sebetulnya baik. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih artinya secara bahasa disepakati atas periwayatannya. Tapi maksudnya Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari jalur yang sama atau dari sahabat yang sama. Dari hadis ini, pertama Rasulullah SAW melarang untuk berkeinginan cepat mati. Mungkin kalau kita berpikir ini aneh, siapa pula yang hendak mati? Alangkah nikmatnya hidup ini. Itu dalam pandangan kita. Tapi betapa banyaknya di dunia lain orang-orang yang merasa sengsara hidupnya, seolah-olah dunia ini tidak adil, banyak sekali. Sehingga dalam psikologi itu juga dilihat bagaimana harapan-harapan hidup suatu kaum bangsa tertentu. Kalau kita baca umpamanya di negara Amerika, seberapa tinggi rakyatnya masih punya harapan hidup, itu dikaji. Karena mungkin bagi mereka dunia ini tidak adil. Ataupun ada orang yang soleh, seolah ingin cepat mati, ingin cepat masuk surga, ingin cepat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang seperti itu. Maka dalam hadis ini secara umum Nabi melarang, la yatamanna ahadakumul mauta. Jangan sekali-kali setiap kamu atau siapapun kamu ingin mati, cepat-cepat mati. Karena betapa berharganya masa hidup, hari-hari, detik-detik yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini itu sangat-sangat berharga. Berharganya bukan dalam arti menikmati nikmat dunia ini, tapi berharganya adalah untuk persiapan kehidupan yang sesungguhnya. Sering mungkin kita atau perlu sering kita ulang apa yang diungkapkan seorang ulama, man arafa bu'da safari ista'adda. Siapa yang mengerti jauhnya perjalanan nanti, maka dia pasti akan mempersiapkan diri. Saatnya sekarang. Kita juga harus menyadari, semua orang harus menyadari seorang mukmin, betapa orang-orang yang sekarang sudah berada di kubur mereka itu ingin kembali hidup di dunia ini. Ini menunjukkan betapa berharganya dunia ini. Dalam Al-Quran sering kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Berinfaklah, bersedekahlah kalian sebelum dari sebagian apa yang kami berikan, sebelum datang kepada kalian, dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar bisa bersedekah dan beramal soleh. Artinya dunia ini ladang untuk beramal soleh. Maka jangan meminta disegerakan kematian. Seberat apapun ujian kita, seberat apapun sakit yang kita derita, seolah-olah tidak ada harapan lagi, maka jangan pernah minta kematian. Tapi sebaliknya, seberat apapun ujian kita,
Bersyukurlah, berarti Allah mencintainya. Semakin berat ujiannya, semakin berkurang dosanya dan semakin bertambah pahalanya, semakin Allah cintai dia. Dalam hadis riwayat Muslim juga disebutkan apapun berupa musibah, sampai sebuah duri yang menusuk seseorang itu akan menghapuskan dosanya. Bahkan bukannya hanya itu, sampai rasa sedih pun yang dia rasakan dalam kehidupan ini itu menghapuskan dosanya. Itu ada dalam waktu kehidupan dunia ini. Tapi sedih di alam kubur, sedih di akhirat kelak, tidak ada lagi manfaatnya. Sedih dalam dunia ini sedikit saja berat, itu menghapuskan dosa dan menambah pahala. Jadi semakin berat ujian yang Allah berikan, pertanda Allah sayang kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah berikan untuknya kebaikan, maka Allah akan timpakan kepadanya musibah. Maka musibah itu baik. Jangan dikira Rasulullah saat meninggal dia tidak mengalami kesulitan. Malah kematian Rasulullah itu paling berat. Sampai-sampai anaknya Fatimah kasihan dan tak sanggup rasanya melihat beratnya sakit yang diderita oleh Rasul saat meninggalnya. Tapi beliau tenang saja. Apa kata Rasul kepada Fatimah? "Wahai Fatimah, setelah ini tak ada lagi kesulitan bagi ayahmu ini. Ini kesulitan terakhir." Dia bersabar. Nah, jadi semakin berat itu semakin pertanda Allah mencintainya. Jangan pernah mengharapkan disegerakan kematian. Nah, apa manfaatnya kalau dia seorang mukmin, detik-detiknya itu bisa menambah amal soleh, bisa menambah beratnya timbangan di akhirat kelak. Tapi kalau dia seorang yang durhaka, seorang yang bermaksiat dan dia mukmin, itu bisa menjadikan terhenti kemaksiatannya atau dia bertaubat dan kembali kepada Allah. Nauzubillah, andaikan seseorang maksiat itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini yang ditakutkan oleh semua orang. Ini yang diperjuangkan oleh semua mukmin, jauh daripada kematian yang su'ul khotimah itu. Jadi sekali lagi, waktu yang kita jalani dalam kehidupan dunia ini adalah detik-detik yang sangat berharga. Jangan pernah sia-siakan, karena yang sudah meninggalkan dunia itu sekian banyak dalil yang menyebutkan mereka ingin kembali hidup di dunia ini, termasuk dalam surat yang dibaca imam kita tadi. Hadis ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah juga. Rasulullah SAW bersabda, "La yatamanna ahadakumul mauta." Ini yang pertama kali Rasul tegaskan dalam hadis Muslim. Jangan sekali-kali dalam bahasa takkid penguatan. Jangan sekali-kali, berarti larangannya tegas. Setiap kamu atau siapapun kamu berkeinginan untuk disegerakan mati. Lalu kata Nabi, "Wala yad'u bihi min qabli ayyatiyahu." Dan jangan dia minta kematian disegerakan sebelum waktunya datang. Karena dia tak bisa didahulukan, diminta untuk dimajukan dan tak bisa dimundurkan. Dan tak ada yang bisa menghalangi. Kalau dia datang, ya datang. Cuman kita selalu bersiap. Pergunakan setiap detik-detik kita ini untuk mengisi amal soleh kita, persiapannya. Hidup dunia begitu singkat. Kalau dihitung dengan perbandingan waktu akhirat, ya paling, karena akhirat itu satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun. Ya paling ya sekitar 1 jam lebih hidup di dunia ini. Jadi jangan pernah meminta berdoa untuk disegerakan kematian. Walaupun seberat apapun. Dulu ada seorang sahabat dalam perang, lalu dia terluka dengan terluka yang parah. Dia tidak sanggup menahan rasa sakitnya, akhirnya dia bunuh diri. Ketika sampai kepada Rasulullah SAW, beliau katakan tidak, dia tidak syahid, tapi dia mati bunuh diri. Dalam perang membela agama, tapi tak tahan menahan rasa sakit karena terluka berat. Dia bunuh diri, ini pun juga tidak dibenarkan. Maka bersabarlah
karena itu pertanda Allah berikan cintanya kepada hambanya. Bahkan orang-orang Khawarij yang mereka memiliki pemahaman yang sesat, Khawarij itu kelompok yang menyimpang di luar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kita mengenal pembunuh Ali bin Abi Thalib itu Abdurrahman bin Muljam. Itu seorang Khawarij. Dia bukan manusia biasa sembarangan. Dia ahli qiraat. Bahkan ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai salah satu pengajar qiraat Al-Quran. Dia menguasai qiraat Al-Quran dan ditunjuk oleh Umar untuk pengajar Al-Quran. Salat malamnya tak bisa kita tandingi, hafal Quran. Tapi karena pahamnya menyimpang. Di antara paham menyimpang itu bagi kaum Khawarij, siapapun yang melakukan dosa besar kafir, maka mesti dibunuh. Itulah alasan dia membunuh Ali. Karena beda pendapat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi, menganggap Ali sudah kafir. Dia bunuh. Ketika suatu subuh Ali hendak berangkat ke masjid menunaikan sholat berjamaah, maka ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam dari belakang dengan pedangnya, sehingga pedangnya itu tembus dari bawah telinga sampai ke hidungnya. Itu terjadi pada hari Kamis dan Ali meninggal pada malam Ahad atau Sabtu malam. Mampu bertahan hidup selama 2 hari dalam keadaan terluka berat. Ini menunjukkan betapa Ali itu fisiknya kuat. Fisiknya kuat, sehat. Biasanya yang kuat, sehat seperti itu istrinya juga banyak. Dan Ali memang begitu. Dia berpoligami setelah meninggalnya istrinya Fatimah. Nah, lalu ketika Abdurrahman bin Muljam ini dikisas, apa yang dia minta? Kisas atau bunuh dia secara perlahan-lahan. Perlahan itu potong satu-satu anggota tubuhnya, kakinya dulu, tangannya dicincang-cincang, itu yang dia minta. Apa maksudnya? Agar dia merasakan, karena dia merasa membunuh Ali itu berjihad, telah berjasa. Nah, dianggap itu sebagai jihad dia di jalan Allah. Tujuannya minta dibunuh perlahan agar dia merasakan sakitnya mati di jalan Allah. Bayangkan betapa sebetulnya kekuatan iman itu begitu kuat, hanya saja berada pada paham yang sesat. Tapi dia merasakan keimanan yang begitu kuat sehingga minta dibunuh dalam keadaan kematian yang perlahan-lahan. Tujuannya untuk merasakan sakitnya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi itu mungkin ada nilai yang bisa kita ambil, tapi dari penyimpangan ajaran pemahaman dia tentu mesti kita tinggalkan. Nah, kemudian dalam hadis tadi, kenapa Rasulullah melarang kepada siapapun untuk disegerakan kematiannya? Innahu inqata amaluhu izamat, atau innahu izamata inqata amaluhu. Kadang kalau seseorang itu sudah mati, terputus amalnya. Sementara amal itu yang paling kita butuhkan, persiapan perjalanan panjang itu. Nah, jadi terputus amalnya, itu alasan pertama. Maka sekarang masih kita berada dalam kehidupan dunia ini, sebelum amal terputus, maka beramal-amal dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, innahu la yazidu umruhu illa khair. Yang kedua, sesungguhnya seorang mukmin itu umurnya tidak akan menambah kecuali kebaikan. Dikatakan seorang mukmin. Bukankah ada mukmin yang bermaksiat? Iya. Tapi ketika seorang mukmin bermaksiat, itu imannya tanggal. Karena dalam hadis lain disebutkan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku zariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina kalau dia sedang mukmin, beriman. Tidaklah mencuri seorang pencuri ketika mencuri dia beriman. Berarti imannya saat itu dia lepaskan, tapi bukan berarti dia kafir. Artinya dia lemah dalam sisi keimanannya. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang intinya melarang kita dalam kondisi apapun meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah ditentukan jadwalnya, tidak bisa
dimajukan dan dimundurkan, maka hargailah setiap detik perjalanan hidup kita di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.